Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semuanya. Sugeng Enjang. Piye kabare? Mugi-mugi panjenengan sedaya sae-sae mawon nggih. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri Afan Ade Hermawan Dan saya Iqbal Hendrawata Songko. Dan saya Muhammad Ari Rahman Asifa. Di sini kami akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan fungsi Pancasila sebagai identitas bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai pandangan bangsa, dan sebagai perjanjian luhur bangsa. Materi yang pertama yaitu fungsi Pancasila sebagai identitas bangsa. Fungsi Pancasila sebagai identitas bangsa adalah jati diri yang dimiliki suatu bangsa. Untuk membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya, Pancasila sebagai identitas bangsa atau disebut juga sebagai jati diri bangsa Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai literatur, baik dalam bentuk bahasa bangsa maupun dalam bentuk bahasan tentang pemerintahan di Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa dapat ditelusuri dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Contoh tradisi dan kultur bangsa Indonesia dapat ditelusuri melalui peran agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen. Agama-agama tersebut menyumbang dan menyempurnakan konstruksi nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya, konstruksi tradisi dan kultur masyarakat Melayu, Minangkabau, dan Aceh tidak bisa dilepaskan dari peran peradaban Islam. Sementara konstruksi budaya Toraja dan Papua tidak terlepas dari peradaban Kristen. Demikian pula halnya dengan konstruksi masyarakat Bali yang sepenuhnya dibentuk oleh peradaban Hindu. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua. Nah, materi yang kedua yaitu tentang fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan masyarakat bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas. Artinya, dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri khas tersebut dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Contoh dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa yaitu Pancasila memuat 5 nilai luhur yang telah dikenal, dihayati, dan diamalkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Nilai-nilai luhur ini terwujud dalam diri pribadi bangsa Indonesia, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya maupun dalam kehidupan pemimpinnya. Tidak sulit bagi kita melihat orang yang melaksanakan nilai ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula, kita dapat dengan mudah menyaksikan masyarakat yang beradab, mempunyai tata krama yang baik, dan siap membantu sesamanya. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia, yang dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila juga dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya, Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka seluruh nilai Pancasila diwujudkan ke dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Istilah pandangan hidup bangsa pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno di dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Ketika itu, Insinyur Soekarno mengatakan bahwa pandangan hidup bangsa adalah sama artinya dengan way of life atau artinya suatu fondasi yang menjadi dasar pijak bangunan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Materi yang terakhir yaitu fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur artinya nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia setelah melalui proses dialog dalam persidangan yang cukup panjang. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur bangsa juga karena digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri dan disepakati oleh seluruh rakyat sebagai milik bangsa yang harus diamalkan dan dilestarikan. Contoh penerapan Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah
Perserikatan Muhammadiyah menyatakan negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional dan tempat pembuktian atau kesaksian untuk menjadi negari yang aman dan damai. Walaupun awalnya terjadi perbedaan pendapat mengenai rumusan sila pertama, setelah bermusyawarah akhirnya diperoleh kesepakatan dari berbagai pihak mengenai rumusan Pancasila yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada. Sebagai wujud nyata perjanjian tersebut, Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia sejak awal berdiri sampai sekarang, melekat dalam keberadaan negara Republik Indonesia, sehingga oleh MPR disebut juga sebagai salah satu pilar penting kehidupan bernegara Indonesia. Nah, berikut adalah salah satu contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Tidak sulit bagi kita melihat orang-orang melaksanakan nilai ketuhanan yang Maha Esa di dalam kehidupan sehari-hari. Bang, kamu mau kemana? Aku mau ke gereja dulu nih. Aku juga mau ke masjid. Kan kebetulan kita searah. Gimana kalau aku nemenin? Boleh, yuk. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.